bisa di BRI. Kegiatannya hari ini yang dilewatin. Alhamdulillah hari ini udah beres, kita udah launching produk kita, launching Singapura dan launching vaksinasi kita dalam rekaman suara. Alhamdulillah udah beres, kita baik, terima kasih buat semua wartawan sudah partner ini, mudah-mudahan tidak ada pengurangan dan tidak ada sanksi. Mas Dodi, ini kan meluncurkan lagu baru gitu. Nah, Nasi Tangan Band sendiri tuh seperti apa sih saat ini? Ya nasibnya dia baik-baik aja lah. Masih aktif atau tidak gitu? Masih aktif. Boleh dijelasin vakumnya itu sejak kapan? Mungkin? Ya mungkin Kangen Band nggak vakum ya, cuma di Januari doang kita ada nggak ngambil job di Januari ini karena kita lagi kampanye, karena dia lagi menyalurkan diri di DPR RI dan mudah-mudahan doa terbaik juga buat Andika, semoga bisa di BRI. Dia lagi menjalankan hobi baru. saya juga lagi menjalankan hobi saya yang baru. Tapi untuk Kangen Band kita semua baik-baik saja, kita nggak bakal bubar dan informasinya bakal tetap seperti itu. Karena Kangen Band beberapa kali ganti personil itu nggak hoki gitu. Ternyata yang hoki personil yang main dan itu nggak boleh berubah satu pun, nggak boleh ada yang keluar dan nggak ada yang boleh masuk personil baru. Kita akan menjaga itu sampai kita Menurut dengan launching label baru ini seperti apa sih fokusnya? Apakah benar-benar cuma koplo aja atau adakah adaptasi lain untuk beberapa artis yang Bang Dodi bawa ini? Dengan genre lain mungkin? Ya, jadi kita kedepannya kan karena kita sekarang lagi fokusnya ke lagu-lagu mellow. Jadi untuk start di tahun ini kita mungkin lagu-lagu mellow, tapi tidak menutup kemungkinan buat lagu-lagu kayak dangdut IDM atau lagu-lagu bergenre lain, tapi yang menurut saya masih bisa didengar masyarakat ya. Lagu-lagu yang susah dicerna juga kan, buat apa kita produksi tapi lagu susah dicerna. Tapi tetap kita akan tetap main di semua genre, tapi kita pilih lah berat atau tidak lagu. Kalau kita lagu bisa streaming dan bisa didengar masyarakat, kita Mas ini kan Dodi kan lagi menjalankan sebuah karir yang bisa disebut. Nah, respon dari teman-teman kawan dan sendiri seperti apa sih? Apakah kamu meninggalkan enggak lah. Kalau menurut saya sih mereka kan kalau Kangen Band kan band yang udah jadi ya udah hidup lah gitu. Menurut saya Kangen Band juga nggak ngeluarin single juga nggak apa-apa gitu. Dia bisa menggunakan lagu lama. Jadi kemarin saya sebelum ngeluarin single terbaru saya juga saya udah nonton ke isi ya ke Kangen Band. Saya kasih 2 lagu, saya suruh dengar enakan mana. Dia pilih yang dilepas bulan Januari, terus Andika juga milih yang melepas bulan Januari, ini aja gitu, ini aja. Kita tuh sekarang ngeband udah sama-sama lebih dewasa, udah nggak ada rasa khawatir gue pengen ngetop sendiri. Dulu ya waktu kita tahun 2000-an ya, kita masih ego masing-masing, aku bentuk band di mana, buat voter itu winner, semua aku kerjain gitu kan, untuk cuman pengen membuktikan gue ini pencipta hits gitu. Tapi seiring beriringnya waktu, Andika udah dewasa, saya udah dewasa, teman-teman udah dewasa, akhirnya kita nggak ada yang aku pengen terkenal sendiri, gue pengen ini. Sebenarnya sih bisa aja Andika jalan sendiri juga bisa, tapi dia tetap bandnya, saya juga tetap band saya gitu kan banyak juga teman-teman musisi juga yang buat project sendiri kan, tapi tidak gampang gitu. Karena menurut saya band yang awal kita buat itu adalah pendamping kita dan tidak bisa kita terus, itu harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Mas, kalau nanti Andika sukses jadi caleg, ada komitmen nggak di band nanti? Itu udah kita bicarain sih, gimana nih kalau udah sampai duduk di RI terus dia, karena kalau buat DPR RI itu kan dia kerjanya sebenarnya satu job kalau nggak salah ya, jadi kita weekend masih bisa ambil job. Kalau dianya ini ya, kalau dianya biasanya kan orang kalau udah ada banyak duit kan dia ngapain gua ngambil uang receh gitu kan, takutnya gitu. Bener-bener dia masih mau manggung kan. Karena kecuali kalau jadi dari kota, jadi bupati itu kan harus ekstra di situ kan, nggak bisa itu.
Mas yang kemarin jadi wakil kota kemarin kan aku kan karena nggak bisa ngambil karena ada kerja sama negara. Tapi kalau di DPR RI kata Andika sih itu weekend masih bisa ambil job. Tapi saya nggak tahu kalau Andika udah banyak duit masih mau nggak ngambil yang recehan ini. Benar-benar Andika masih mau. Kalau misalkan di Solo Karir ternyata lebih sukses dibandingkan Kangen Band, apakah Mas Dodi akan tetap di Kangen Band atau meninggalkan Kangen Band semua? Tetaplah saya tetap di Kangen Band karena kan Kangen Band yang membesarkan saya. Solo ini sebenarnya sih saya Solo ini saya jalankan sebenarnya saya mau personal branding aja. Saya pengen branding diri saya biar lebih mudah ngerjain segala sesuatu. Misalnya saya ya syukur-syukur lagu yang saya keluarin bisa hits gitu ya. Tapi kan ntar saya bisa membawa nama label saya juga lebih besar. Jadi sebenarnya harapan saya untuk jadi hits itu untuk perusahaan sih, biar perusahaannya berjalan, terus lebih milihnya juga lebih enak kan kalau kita notabene kita punya bisa ya si Anu kita orang kenal, jadi kita mau terpantau juga orang percaya. Mas mungkin kan buat single ini juga katanya sempat masuk ke keyboardis ya. Mungkin teman-teman lain bermasalah nggak sih dengan single yang solo sendiri gitu? Jadi mereka tuh teman-teman saya tuh sayang sama saya ya. Jadi mereka tuh apa namanya? Itu tuh ngeband itu udah kayak keluarga gitu, bukan seperti ancaman gitu. Jadi keluarin single nanti tinggalin lagi kan. Enggak sih enggak seperti ancaman. Jadi mereka tuh support, jadi mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana nggak salah paham gitu. Mereka support gimana caranya saya juga bisa besar. Nah ini saya khawatirkan kalau Andika duduk nih ya, kalau Andika duduk orang manggil Kangen Band. Kalau saya udah ngetop kan, apa kayak kalau Andika nggak bisa, pokoknya Dodi aja ya kan bisa begitu gitu loh. Jadi saya masih bisa jualan Kangen Band gitu. Masih bisa jual gitu. Kalau sayanya udah Andikanya duduk, sayanya nggak ini juga nggak bisa membranding diri saya. Ntar pas Andika lagi duduk kan, takutnya malah Kangen Bandnya vakum kan, karena Andikanya duduk sih dengan jangan baru gitu kan. Kalau sayanya di sini dikenal orang, istilahnya hits lah, sayanya hits di lagu ini kan ke IO bisa mau pakai Kangen Band ya, tapi Andikanya lebih sibuk tuh dengan kerjaannya, gimana kalau pakai Dodi aja, jadi nggak perlu nambah orang dulu. Tapi ada strategi sih. Tapi ada memungkinkan solo karir ya sih ke depan. Ini solo karir. Maksudnya tanpa Kangen Band. Ya nggak sih, sebenarnya solo karir saya itu sebenarnya untuk membranding perusahaan saya juga gitu. Maksudnya misalnya saya jual sama perusahaan lain atau sama sponsor gitu kan, saya gampang gitu jualannya ya. Oh iya punya Dodi gitu kan. Misalnya kayak Ibu tadi kan bilang kita mau tur 20 kota gitu. Siapa Dodi, orang percaya kan. Dari situ saya juga harus buat single yang ini juga gitu. Jadi ntar penontonnya juga kenal gitu. Dan di sini juga saya kan membawa talent saya biar bisa eksis juga orang banyak aja orang. Mas mungkin kalau ambil job ke Januari aja atau after itu akan ambil lagi? Januari aja. Berarti setelah pemilu akan lanjut lagi gitu? Lanjut. Nah, tadi gimana kalau waktu antara turnya nih antara Dodi Kangen dan Kangen Band sendiri sih? Nah kalau yang turnya Dodi Kangen kan di weekday jadi nggak lanjut. Karena kan kalau Kangen Band itu kan konsernya itu selalu weekend aja. Dia ngambil aja. Mas Bimo gimana nih? Mas dong 20 kota itu gimana? Titik pertama di Jogja, nanti di kota-kota lain itu ada Bukit Tinggi, ada Bangkinang, Sidrap, Makassar, di Pemalang. Kapal saya, 20 kota saya. Konsep turnya gimana sih Mas? Konsep Tur Solo Dodi. Tur Solo Dodi. Ya objek utama di Dodi Kangen. venue-nya sendiri di ada kafe-kafe atau emang di lapangan besar gitu? Jadi kita mungkin bukan, kita pastinya bekerja sama-sama IO lokal. Jadi kalau mereka bikinnya di klub atau di kafe, ya kita tetap welcome gitu. Kalau outdoor lebih bagus, begitu. Mas Dodi mungkin ada alasan apa sih, alasan tersendiri gitu membuat sebuah label musik, sementara label musik banyak gitu, mungkin ada apa namanya, ada ketidaknyamanan atau mungkin ada keresahan apa dengan label-label musik yang ada di sini sampai akhirnya bikin label sendiri gitu Mas? Ini karena passion ya, passion saya di sini gitu, saya udah berapa kali usaha juga gitu ya.
berapa kali buat usaha gitu, tapi kayaknya udah profession saya gitu. Pas saya di musik itu saya nemuin kenyamanan, kesenangan. Saya walaupun lagu itu belum laku aja, proses rekamannya aja saya seneng gitu, dengerin talent saya rekaman gitu, saya dengerin, itu udah menyenangkan hati saya. Kesenangan itu kan bukan uang dulu kan, tapi tentang hati kan, feel. Jadi saya dengar udah seneng gitu, keresahan itu. Karena label-label yang tanda kutip ada label-label nakal gitu, dan itu juga sih saya nggak ambil dari mereka lah, tetap saya ambil positifnya. Itu dari mereka saya banyak belajar, oh caranya produksi seperti ini, akhirnya dengan dunia makin terbuka sekarang kan, si label sama si artis itu sekarang udah nggak bisa berkucing-kucingan gitu, karena mereka bisa langsung lihat laporan gitu. Terus mengkurasi penyanyi-penyanyi yang ada di sini seperti apa gitu? Mengkurasi sampai akhirnya ada berapa belas penyanyi gitu yang diproduserin, ada yang ada di Arwana Suara ini, Mas? Ya itu ada tim kreatif kita ya, yang waktu itu ada si Kamal yang tim kreatifnya yang suka ngumpulin talent ya kan. Nah ini gimana nih dia jalan, kita coba buat dia coba kita coba rekaman, ya alhamdulillah berjalan dan dia matanya masih awas gitu, jadi dia pilih yang cakep-cakep. Ini pilih yang cakep-cakep sama dia. Ya saya sih ngikut dia aja, oke itu sih gitu. Oke. Jadi satu lagi mungkin perihal yang lebih dari soal royalti kemarin. Nah. Lagu-lagunya dinyanyikan oleh banyak penyanyi gitu kan, mungkin ada pengalaman serupa kan mungkin dengan komposer yang lain atau seperti apa sejauh ini atau royaltinya? Nah ya si royalti itu waktu dulu itu kurang tertib ya, jadi ini buat ini kan performing right ya. Iya, Ya. performing right. Jadi waktu itu memang apa namanya, karena undang-undangnya juga baru dibuat di tahun-tahun ini kan ya, tahun 2023 kemarin kan, yang tentang pembagian royalti pencipta. Itu akan dipanggil. Menurut saya itu wajar sih kalau penciptanya minta bagian dari haknya gitu kan, karena kan mereka bawain lagu kita ciptaan dan bikin lagu itu juga kan nggak mudah gitu, proses bikin dan segala macam. Ketika dia bawain lagunya terus tanpa ada bayaran gitu kan, si penciptanya kan kasihan juga gitu. Dan sekarang udah mulai tertib ya, setiap itu sekarang udah Terus selama juga nih Mas Dodi, band-band yang menciptakan lagunya melarang nih mantan bandnya membawakan pencipta lagu melarang mantan bandnya bawain lagu yang diciptakan gitu. Nah untuk Kangen Band sendiri ini apa maksudnya, ada permasalahan kayak gitu nggak sih, atau mungkin masalah royalti juga mungkin ada keterbukaan kah seperti apa gitu di tubuh Kangen Band? Yang membawakan lagu Kangen Band. Kalau saya sih nggak ngelarang, cuman Anggika itu sering ngumpet-ngumpet aja, kadang dia temanggung bayi lagu saya gitu, cuman dia nggak bilang. Tapi kan sosmed zaman sekarang kan nggak bisa dibohongin, ada yang upload kan. Jadi ya gimana ya, kayak jangan kucing-kucingan gitu loh. Tapi buat pencipta yang melarang itu pasti dia itu punya alasan kenapa dia melarang orang bawain lagunya. Mungkin yang menurut saya, mungkin dia udah dapat uangnya dari manggung ke panggung, tapi penciptanya nggak dapat itu mungkin. Karena kan banyak yang kayak gitu, sementara mereka ini di sana, ini di sini dibayar puluhan juta, bahkan ratusan juta gitu kan. Sementara penciptaan itu nggak kemudian apa-apa, itu banyak, makanya mereka sampai melarang orang yang baru ciptaan. Tapi sebaiknya sih kalau kata saya sih lebih baik itu ya kita di share aja sama pencipta lagunya gitu, share bisa. Jadi di Kangen Band sendiri untuk royalti sendiri itu ada pembagian nggak sih, kayak Mas Dodi sama Andika yang lebih besar gitu, atau mungkin semua dibagi rata atau seperti apa sih Mas Dodi? Ya kalau di Kangen Band sih kita udah atur karena kan setiap player itu punya porsi berbeda ya. Misalnya, ini pikir ini doang. Jadi kita harus proporsional, itu bukan berarti harus dibagi rata dengan itu. Kita harus lihat kerjaan juga gitu. Itu kalau di Kangen Band itu 60% itu
di 60% itu bagian 30 aku sama Andika, 40% itu anak-anak. Tapi sempat ada keributan, sering ada keributan nggak sih setiap royalti turun pembagiannya gitu? Enggak, karena kan kalau kan sesuai kontrak juga. Iya. Karena ada kontrak dari label juga. Kalau royalti itu kan digital kan, royalti digital. Kalau royalti digital itu ada dari labelnya itu biasanya kan pencipta sama band itu beda. Ya, misalnya katakanlah pencipta lagu 10%, bandnya misalnya 15%. Ntar 15% itu dibagi tuh buat si band. Ya, rame 10%-nya, 10% nggak dari 15% itu, berarti dari 100%, 10%-nya buat pencipta lagu. Oke. Terima kasih. Masih Mas Dodi.